Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1. Sudah siap untuk belajar? Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang memanfaatkan anggota tubuh. Ada kegiatan berjalan, berlari, bermain sepak bola, bersepeda, belajar, dan aktivitas berikutnya makan. Apa saja alat gerak manusia? Alat gerak manusia itu ada 2. Ada alat gerak aktif dan ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak pasif berupa tulang. Kalian lihat gambar di sebelahnya yang berwarna merah itu merupakan otot. Di sebelahnya lagi itu ada gambar, itu merupakan tulang. Otot ini disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Jadi, kita bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar. Yang pertama, ada anak yang bersepeda dan ada yang naik motor. Aktivitas manakah yang menyehatkan? Tentunya aktivitas yang menyehatkan yaitu bersepeda. Apakah kamu tahu bagaimana cara menjaga kesehatan otot dan tulang? Tentu saja kalian tahu caranya dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, makanan dan minuman yang baik yang dibutuhkan untuk otot dan tulang yaitu susu, daging, sayuran, telur. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Kedua, carilah kalimat pokok dari teks tersebut. Dan yang ketiga, menentukan inti dari kalimat pokok. Karena ide pokok adalah inti dari kalimat pokok tersebut. Nah, seperti teks berikut yang berjudul bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan alat sebagai transportasi darat yang mudah, yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang yang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya sepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh.
Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena itu, bisa membakar kalori dalam tubuh. Maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatkan kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, dari teks bacaan tadi, nih coba kita mencari ide pokoknya. Paragraf yang pertama, ide pokoknya bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Paragraf kedua, ide pokoknya bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Paragraf keempat, ide pokoknya salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Paragraf yang kelima, bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Paragraf keenam, ide pokoknya, bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Paragraf ketujuh, ide pokoknya, bersepeda dapat mengurangi stres. Demikian, ini tadi cara mencari atau menentukan ide pokok. Nah,
Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Segala salah dan hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.